firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan hari ini. Sehingga sungguh kami diberkati dan terus dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu ini Tuhan, sungguh mohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan dalam segala kerendahan dan ketidaklayakannya. Mohon kiranya Tuhan memakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu untuk menyatakan isi hati Tuhan bagi seluruh umat-Mu yang hadir dalam ibadah pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Bersyukur bahwa kita boleh kembali merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Satu momen yang penting dan merupakan satu bagian dari pelayanan yang tidak terpisahkan dari pekerjaan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita bicara tentang karya keselamatan Kristus, Bapak Ibu Saudara, itu tidak hanya bicara tentang kematiannya di kayu salib. Karena karya keselamatan Kristus itu dimulai dari sejak awal, ya. Rencana Allah sejak awal yang sudah dirancangkan bahkan sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah merencanakan dan mempersiapkan jalan untuk memulai karya keselamatan bagi manusia, supaya manusia berdosa diselamatkan. Dan itu digenapi di dalam karya kelahirannya ke dalam dunia ini yang disebut dengan inkarnasi Kristus, yang adalah Allah menjadi daging, menjadi manusia sama dengan kita. Dan kemudian sesudah dia dewasa, masuk umur 30 tahun, dia kemudian melayani, masuk dalam pelayanan yang lebih luas lagi. Selama kurang lebih 3 tahun dia melayani dan melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, melepaskan orang yang kerasukan setan, membangkitkan orang yang mati, dan puncaknya adalah penderitaannya di kayu salib. Tapi puji Tuhan, pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan pada hari ini kita merayakan kenaikannya ke surga. Dan ini adalah berita Injil, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Karena Injil bicara tentang seluruh karya Kristus yang dilakukannya ketika dia datang ke dalam dunia ini. Nah, karena itu di dalam momen kenaikan Tuhan ke surga, saya ingin mengajak kita bersama untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16. Kita membaca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang genap. Baik, sudah dapat, sudah muncul. Mari kita mulai pembacaan firman Tuhan secara responsorial. Yesus terangkat ke surga, ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus mengusir 7 setan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ayat 19 yang mengatakan setelah Yesus bicara dengan para murid, lalu ia terangkat ke surga. Dalam bagian yang lain dari firman Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 11, juga disebutkan, ditunjukkan berita yang sama. Ya, dikatakan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan renungkan di dalam satu tema, yaitu perpisahan yang baik. Ya, kalau kita bicara tentang tema kita hari ini, mungkin timbul pertanyaan di dalam pikiran kita. Apakah ada perpisahan yang baik? Perpisahan itu selalu diwarnai dengan air mata, kesedihan. Sebagai contoh, ketika kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, baik orang tua kita atau saudara kita yang meninggal dunia, atau mungkin anak kita yang masih muda meninggal dunia, tentu kita diliputi oleh kesedihan. Karena itu adalah perpisahan yang paling menyedihkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Berpisah dari orang-orang yang kita kasihi di dunia ini selama-lamanya, tidak lagi bertemu dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian berpisah dengan sahabat yang baik, yang menjadi sahabat yang dekat dengan kita selama ini, karena sesuatu hal, mungkin pindah pekerjaan, atau karena sesuatu hal yang lain, itu juga adalah sesuatu yang menyedihkan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Demikian juga ketika kita berpisah, mungkin dengan sesuatu yang kita anggap sebagai yang paling penting dalam kehidupan kita, baik itu mungkin dalam bentuk barang, ataupun mungkin dalam hal yang bentuk yang lainnya, karena hilang ataupun karena sesuatu hal, itu juga bisa mendatangkan kesedihan di dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan ini juga ada perpisahan yang baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Contoh misalnya, ketika seorang anak beranjak dewasa, kemudian dia akhirnya membentuk sebuah keluarga baru, itu juga adalah perpisahan. Karena selama ini ketika belum menikah, si anak tinggal bersama dengan orang tua di rumah, ya, bersama-sama dengan orang tua. Tapi karena sudah waktunya, sudah menikah, akhirnya harus tinggal bersama dengan pasangan hidupnya yang baru. Maka tentu itu juga adalah sesuatu yang disebut dengan perpisahan. Tapi tentu itu bukan perpisahan yang menyedihkan. Karena perpisahan seperti itu adalah perpisahan yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Atau ketika orang tua melepas anak yang sudah dewasa, yang sudah selesai pendidikan untuk melanjutkan studi ke luar kota, atau mungkin melanjutkan masa depannya dengan bekerja di luar kota, itu juga bisa disebut sebagai perpisahan yang mendatangkan sukacita atau kebaikan. Karena kepergian dari anak itu adalah untuk dia mencapai masa depan yang baik bagi kehidupannya. Nah, terlebih lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga, maka kita menyebut bahwa perpisahan ini bukan perpisahan yang menyedihkan, tetapi ini adalah satu perpisahan yang menyenangkan. Karena apa? Karena perpisahan Yesus dengan para muridnya yang meninggalkan mereka naik ke surga, itu adalah sesuatu yang penting dalam karya Kristus bagi penyelamatan kita. Karena kenaikannya ke surga bukan hanya sekedar kembali ke tempat di mana dia berasal, tetapi kenaikan Yesus ke surga itu ada satu misi, ada satu tujuan yang sedang dia kerjakan saat ini. Ketika dia sudah ada bersama dengan Bapa di surga, dia sedang duduk, dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang ada di surga.
Dan dia duduk di situ bukan hanya untuk sekedar duduk, tetapi dia sedang menjalankan satu tugas dan pelayanan selanjutnya yang akan dia kerjakan ketika dia sekarang bersama-sama dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita bersama untuk melihat 3 alasan kenapa kenaikan Yesus ke surga itu adalah suatu perpisahan yang baik, bukan perpisahan yang mendatangkan duka cita. Alasan yang pertama, kalau kita membaca di dalam kitab Injil, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berulang kali Tuhan Yesus menyebutkan tentang tujuan kedatangannya ke dalam dunia ini. Berulang kali Tuhan katakan bahwa dia datang ke dalam dunia ini adalah untuk mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan oleh Bapa kepadanya. Dan Tuhan mengerjakan itu dengan seluruh hidupnya, bahkan menyerahkan dirinya sendiri untuk mati di kayu salib, menjadi kurban yang sempurna bagi penebusan dosa manusia. Maka ketika dia telah menyelesaikan karya salibnya, dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, maka 40 hari kemudian sesudah kebangkitan itu berulang kali dia menampakkan diri kepada para muridnya. Maka setelah 40 hari dia harus naik ke surga. Alasannya kenapa? Alasan yang pertama, karena dia sudah menyelesaikan pekerjaan pelayanannya di dalam dunia ini. Apa yang harus dia kerjakan, yang harus dia selesaikan, yang harus dia tuntaskan di dalam misi kedatangannya ke dalam dunia ini, itu sudah sempurna, sudah dikerjakan dengan penuh. Maka tidak ada lagi yang perlu dia lakukan untuk karya penyelamatan manusia di dalam dunia ini. Karena semua karya itu sudah dikerjakan dan dia selesaikan di kayu salib. Maka kita ingat ketika Tuhan Yesus di kayu salib, kata terakhir yang dia ucapkan sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa adalah apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Tetelestai. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, semua sudah dia kerjakan secara sempurna, utuh dan genap, sehingga tidak ada sesuatu yang perlu ditambahkan lagi dari apa yang sudah dia kerjakan untuk menjadikan pekerjaan Kristus itu menjadi sempurna. Tidak juga apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Maka berkaitan dengan apa yang telah dia selesaikan itu, Bapak Ibu Saudara, dia harus naik ke surga untuk melanjutkan pekerjaan pelayanannya bagi gerejanya, bagi tujuan Allah di dalam kehidupan orang-orang pilihannya. Maka dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Maka ketika kita bicara tentang karya Kristus yang sudah genap, yang sudah selesai itu, maka ini menunjuk kepada satu waktu, satu titik di dalam pelayanan Yesus ketika dia hidup di dalam dunia, di mana dia telah menyelesaikan itu. Maka semua sudah genap, sudah selesai, dia harus kembali ke tempat asalnya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ingat bahwa sebelum Tuhan naik ke surga, dia memberikan satu perintah kepada para muridnya. Pelayanan Yesus sudah selesai, tapi pekerjaan gereja masih belum selesai. Apa yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu sudah dikerjakan dengan sempurna. Tetapi pekerjaan penyelamatan bagi manusia itu belum selesai. Bukan karena Yesus tidak mampu menyelesaikan itu, tetapi karena Yesus menyerahkan pekerjaan pelayanan itu kepada gerejanya. Maka di hari kenaikan Tuhan ke surga ini, kita melihat bahwa perpisahan atau kenaikan Yesus ke surga itu menjadi satu momen yang baik bagi gereja. Supaya apa? Supaya gereja tidak hanya sekedar menanti dan menunggu tentang waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, tetapi supaya gereja akhirnya mencontoh Yesus, meniru, meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan pekerjaan penyelamatannya bagi manusia, supaya akhirnya gereja, yaitu kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, melakukan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
Maka dalam momen kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kenaikannya itu menjadi satu perpisahan yang baik. Karena pertama, dia menyelesaikannya dengan sempurna bagi kita. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus memiliki jaminan keselamatan yang pasti. Bahwa apa yang telah dikerjakan Yesus di kayu salib itu telah digenapkannya secara utuh di dalam kehidupan kita. Supaya dengan demikian kita yang percaya akhirnya mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi ingat bahwa hidup kita tidak berhenti hanya sekedar percaya kemudian menerima keselamatan, tapi ada satu tugas yang Tuhan juga ingin kita kerjakan bersama. Maka Bapak Saudara yang kasih Tuhan, di hari kenaikan Tuhan ke sorga ini, kita kembali diingatkan tentang panggilan Allah, penugasan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai gerejanya, supaya kita melakukan dan mengerjakannya seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui contoh dan teladan yang telah Dia berikan kepada kita. Maka dalam hal ini, kenaikan Yesus ke sorga memberikan satu pengingat bagi kita bahwa tugas Yesus sudah selesai, tapi tugas saya dan Bapak Ibu Saudara belum. Tugas kita apa? Mari kita perhatikan di dalam ayat ke-15 dalam Markus pasal yang ke-16 tadi. Firman Tuhan katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini tugas kita sebagai gereja. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan bagi kita sebagai orang yang percaya untuk kita lanjutkan, kita teruskan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kita mengingat atau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari ini, mari yuk kita tidak hanya ingat, oh dia sudah di sorga, tapi mari kita ingat juga apa? Melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Mencontohi apa yang telah Dia contohkan bagi kita. Yang harus kita lakukan apa? Lakukanlah tugas pemberitaan Injil, tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan cara kita melakukan seperti apa? Seperti Yesus yang melakukannya dengan sempurna sampai selesai. Sehingga di kayu salib Dia berkata, sudah selesai. Maka demikianlah juga kehendak Allah bagi kita. Kehendak Yesus juru selamat kita bagi kita, yaitu supaya kita sebagai gereja, sebagai orang yang percaya, kita juga melakukan apa yang diperintahkan Tuhan sampai selesai, sampai kita mengerjakannya dengan tuntas dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita diingatkan supaya tidak hanya duduk tenang sebagai gereja, tidak hanya duduk diam sebagai orang yang percaya, tapi Tuhan memerintahkan kita, Dia memanggil dan memerintahkan kita untuk pergi ke seluruh dunia. Nah, ini tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Pergi ke seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita berkata bagaimana pergi ke seluruh dunia. Mungkin kita tidak bisa menjangkau seluruh dunia, tapi minimal kita bisa menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang belum mengenal Yesus dalam kehidupan mereka. Karena kepada mereka lah Tuhan memerintahkan kita untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang demikian. Kita ingat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-8, firman Tuhan mengatakan apa? Karena itu pergilah, ya, jadikanlah, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini menunjuk kepada jenjang atau tingkatan penjangkauan yang dilakukan oleh gereja untuk membawa orang-orang datang kepada Yesus. Bagian kita yang mana, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Bagian kita mungkin saat ini kita berkata, mungkin saya hanya bisa sampai di Yerusalem. Yerusalem itu menunjuk kepada siapa? Pertama adalah anggota keluarga kita sendiri yang belum percaya kepada Tuhan. Maka jangan tutup mata kita, jangan kita abaikan panggilan Tuhan untuk menginjili anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Karena mereka adalah Yerusalem, tempat yang Tuhan percayakan, ladang yang Tuhan beri kepada kita untuk kita jangkau, kita injili, kita beritakan kabar baik kepada mereka.
Maka kalau kita sadar masih ada anggota keluarga kita yang belum percaya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ingat hari ini Tuhan kembali menegaskan panggilan itu kepada kita. Pergi kepada mereka, beritakan Injil kepada mereka, ajak mereka datang kepada Tuhan, supaya mereka juga boleh mengalami keselamatan itu, supaya mereka juga boleh mengalami akan Injil Kristus yang memberikan kehidupan itu, supaya mereka diselamatkan dan mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka mulailah berhitung, mulailah mencoba untuk melihat siapa keluargaku yang belum percaya. Maka taruhlah mereka di dalam pikiranmu dan saya, taruhlah mereka di dalam hatimu, dan mulailah mungkin doakan dulu, terlebih dahulu doakan mereka kepada Tuhan. Ketika kau berdoa, sebut nama mereka satu persatu kepada Tuhan, dan minta kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, supaya aku bisa pergi memberitakan Injil kepada mereka. Supaya ada kesempatan yang baik bagi mereka untuk mendengar Injil, karena mereka adalah Yerusalem yang membutuhkan lawatan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Seperti Engkau sudah menyelamatkan aku, mereka juga butuh keselamatan itu. Maka pakailah aku Tuhan. Mari kita berkata kepada diri kita pada saat ini. Masing-masing kita berkata kepada diri kita sendiri, Tuhan, pakai aku menjadi alatmu untuk pergi memberitakan Injil Tuhan kepada keluargaku sendiri yang belum percaya, supaya mereka juga boleh mengalami dan mengenal kasih karunia Kristus itu. Lalu Bapak Ibu Saudara dikasihkan Tuhan, yang kedua adalah Yudea. Yudea itu mana? Yudea itu menunjuk kepada lingkungan yang ada di sekitar kita, atau mungkin kota Palembang di mana kita tinggal. Dan saya yakin bahwa di tetangga yang ada di kiri kanan kita banyak yang belum percaya, kan? Coba kita hitung rumah, ada berapa rumah kira-kira yang ada di sekitar rumah kita, Bapak Ibu Saudara? Ada berapa rumah? Sudah dihitung? Ada berapa orang kira-kira di antara tetangga-tetangga di sekitar rumah kita yang belum percaya Tuhan? Banyak, masih banyak kan? Entah itu mereka yang Buddha, yang lain sebagainya. Maka kita hadir di situ untuk pergi kepada mereka, memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan kepada mereka. Atau mungkin lingkungan kerja kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita sebagai pengusaha, atau kita sebagai karyawan yang bekerja, punya rekan-rekan kerja di tempat kerja kita masing-masing. Mari kita hitung berapa banyak di antara karyawanku yang belum percaya Tuhan. Banyak enggak? Kalau banyak artinya mereka datang kepada kita, digerakkan Tuhan untuk datang kepada kita, atau menjadi bagian dalam lingkungan pekerjaan kita, bukan cuma sekedar untuk menjadi rekan kerja kita atau menjadi karyawan kita, tapi ada satu maksud dan tujuan Tuhan yang penting, yang Tuhan ingin kita kerjakan kepada mereka. Jadi tidak hanya sekedar mempekerjakan karyawan atau menjadi rekan sekerja di tempat kita bekerja, tapi kehadiran kita di situ adalah untuk kemudian juga menjangkau mereka, supaya mereka mendengar Injil, mendengar kabar baik itu, sehingga akhir semua makhluk mendengarkan kabar sukacita dan mereka boleh menerima karunia keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pekerjaan Yesus sudah selesai dan Dia sudah mengerjakan itu secara sempurna bagi kita. Maka demikianlah kehendak Allah, supaya kita juga boleh bekerja dalam bagian yang harus kita kerjakan saat ini, ketika kita masih ada di dalam dunia ini, supaya kelak ketika waktunya bagi kita untuk pergi kembali ke surga, kita sudah menyelesaikan pekerjaan itu, sehingga kita bisa berkata, sudah selesai. Seperti Yesus berkata, sudah selesai. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari jangan tunggu waktu, jangan santai, jangan hanya sekedar mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang kita cari dalam dunia ini, tapi mari isi kehidupan kita dengan tugas yang penting yang Tuhan mau kita kerjakan bersama. Pergilah, beritakan Injil kepada segala makhluk, ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maka pulang dari gereja hari ini, biarlah kita dipenuhi dengan sukacita dan semangat dari Allah Roh Kudus untuk punya hati dan kerinduan untuk pergi menjangkau jiwa bagi Tuhan. Amin. Pergi menjangkau jiwa bagi Tuhan. Lihat Yerusalemmu yang mana, lihat Yudeamu yang mana.
Samaria itu jauh, tidak usah kita pikirkan dulu. Yang penting kita fokus dua tempat ini, Yerusalem, Yudea. Ini adalah ladang Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan bersama. Maka pulang dari gereja, mulailah melihat kepada keluargamu yang belum percaya. Ingat mereka, kasihi mereka. Sebagaimana Yesus mengasihi kita, kasihi mereka dan beritakanlah kabar baik itu kepada mereka. Supaya pekerjaan Yesus yang dipercayakan kepada kita boleh kita kerjakan secara tuntas dan selesai sampai kita bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa perpisahan atau kenaikan Yesus ke surga itu adalah perpisahan yang baik? Yang kedua, karena Yesus itu adalah imam besar agung yang kita punya, yang sekarang duduk di dalam surga, yang sekarang ada di surga, menjadi pengantara bagi kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi karya Kristus di surga sebagai pengantara bagi kita kepada Bapa? Bahwa sebagaimana imam besar dalam dunia ini mempersembahkan korban persembahan untuk penghapusan dosa bagi manusia yang berdosa, maka demikianlah Kristus sudah melakukan dan menggenapkan itu bagi kita. Dan sekarang dia masuk ke dalam bait suci surgawi yang ada di surga itu, mempersembahkan hidupnya sendiri yang telah dia persembahkan di kayu salib untuk akhirnya menjadi kurban yang sempurna bagi penebusan dosa seluruh manusia. Tetapi tugas yang kedua adalah, kalau kita perhatikan sebagai seorang pengantara, di sini bicara tentang apa? Yang menjadi penghubung antara kita dengan Bapa. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seorang imam besar juga berfungsi sebagai juru syafaat yang mendoakan umat Tuhan kepada Allah, yang mewakili umat Tuhan untuk datang berdoa kepada Tuhan, menyampaikan permohonan dan permintaan dari umat kepada Allah. Demikianlah tugas Yesus pelayanannya di surga bagi kita. Dia sebagai juru syafaat bagi kita untuk berdoa bagi kita, mendoakan kita dalam segala pergumulan, mendoakan kita dalam segala kelemahan, mendoakan kita dalam segala pencobaan yang kita alami, mendoakan kita dalam segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Puji Tuhan, kita punya Yesus sebagai pendoa syafaat bagi kita yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Artinya bahwa kebenaran yang kedua ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang yang percaya, kita jangan takut dalam menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kita punya juru selamat, juru syafaat yang terus-menerus berdoa siang malam bagi kita untuk menyampaikan segala keluh kesah, permohonan, pergumulan kehidupan yang kita alami dalam hidup kita di dalam dunia ini kepada Bapa kita yang ada di surga. Dan kalau Yesus selalu berdoa, dia peduli, dia memperhatikan kehidupan kita. Maka dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, menjadi satu kekuatan bagi kita. Supaya kita jangan menjadi orang-orang percaya yang takut, yang tidak percaya, yang kehilangan iman karena berbagai pencobaan, kesulitan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Mari kita belajar dari para murid, seperti yang dikatakan di dalam Injil Markus, di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena sebagai yang pertama melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Lalu Maria Magdalena pergi kepada para murid untuk memberitahukan bahwa dia sudah melihat Yesus yang bangkit. Bagaimana respon para murid pada waktu itu? Firman Tuhan katakan apa? Ayat 11, tapi mereka tidak percaya kepada. Mereka tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Lalu ketika ada dua orang murid berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus, kampung mereka, di perjalanan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menunjukkan dirinya yang sudah bangkit dari antara orang mati. Sehingga ketika mereka melihat Yesus, hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Mereka langsung pulang ke Yerusalem untuk bertemu dengan para murid yang lain, memberitahukan kabar sukacita itu. Saya perhatikan bagaimana respon dari para murid ketika
kedua teman mereka yang sudah bertemu dengan Yesus itu menyampaikan bahwa mereka sudah melihat Yesus. Ayat 13 mengatakan apa? Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Sehingga Yesus menampakkan diri untuk ketiga kalinya kepada ke-11 murid yang tidak percaya, yang degil hati, yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Maka di dalam ayat 14 dikatakan, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah kita, ini adalah kita yang kadang seringkali di hati kita, pikiran kita, hidup kita diliputi oleh perasaan, oleh pikiran, oleh kehendak yang tidak percaya kepada Allah, kepada Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kenapa? Kenapa para murid tidak percaya? Walaupun telah ada 2-3 orang yang menyatakan diri kepada mereka dan menunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka selalu diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan yang menguasai hati mereka, sehingga mereka kehilangan iman. Mereka tidak teguh berpegang kepada Yesus yang sudah berjanji bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagian ini menjadi pengingat bagi kita, supaya kita belajar agar jangan menjadi orang-orang yang tidak percaya. Kata tidak percaya di sini bukan berarti kita tidak menerima keselamatan, bukan, tapi tidak percaya akan kuasa Yesus, kasih-Nya kepada kita yang tetap akan mengasihi dan memelihara kehidupan kita. Karena seringkali persoalan dan pencobaan di tengah-tengah hidup yang kita alami membuat iman kita menjadi goncang dan kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Maka dalam bagian ini Tuhan mengingatkan kepada kita, dia sudah naik ke sorga dan dia sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di sana untuk mendoakan kita supaya dia menjadi juru syafaat bagi kita, yang memperhatikan, yang mempedulikan, yang memelihara kehidupan kita. Sehingga walaupun sekarang dia ada di sorga, tapi sesungguhnya dia ada bersama dengan kita. Dia melihat kita, dia memperhatikan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, teruslah percaya kepada Tuhan. Teruslah beriman kepada Tuhan. Jangan biarkan imanmu menjadi goyah oleh karena apapun yang kau alami dalam hidupmu di tengah-tengah dunia ini. Tapi teruslah percaya dan berharaplah kepada Tuhan, karena dia adalah Allah yang terus melihat dan memperhatikan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tahu apa yang kita alami dan dia berdoa bagi kita untuk pergumulan yang sedang kita alami saat ini. Dia mengerti akan kondisi kita dan dia peduli akan hal itu. Maka dia berdoa kepada Bapa supaya kiranya pertolongan dari surga kita alami dalam kehidupan kita. Karena seperti janjinya bahwa dia adalah Allah yang Immanuel sesuai dengan namanya. Maka demikianlah nyatanya karya Kristus dalam kehidupan kita, bahwa dia tidak meninggalkan kita sedikit pun. Dia tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu, kata firman Tuhan dalam Yohanes. Tapi dia mengutus Roh Kudus untuk menolong kita, menyertai kehidupan kita, memberi kekuatan kepada kita, menunjukkan iman kepada kita supaya kita tetap percaya dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Maka apapun yang kita alami sekarang, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ingatlah Yesus sekarang ada di surga. Tapi dia lihat hidupmu dan saya. Dia perhatikan hidupmu dan saya. Dia tidak meninggalkan kita dalam keterpurukan kita sekalipun, dalam kegelapan yang kita alami sekalipun, karena dia ada bersama dengan kita. Saat ini, dimanapun kita berada, dia bersama-sama dengan kita. Maka teruslah percaya. Jangan seperti para murid yang kehilangan iman karena Yesus sudah mati. Tapi teruslah tetap percaya kepada Tuhan karena dia sudah bangkit dan sekarang dia ada di surga. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang ketiga, ini yang paling penting, bahwa kelak dia akan datang untuk menjemput kita. Dalam Yohanes 14 ayat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang
pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata apa? Aku akan pergi ke rumah Bapa untuk apa? Menyediakan tempat bagi siapa, Bapak Ibu Saudara? Bagi siapa? Bagi kamu. Bagi kamu aja? Bagi kita enggak? Bagi masing-masing kita tidak? Bagi kita semua, amin. Ini janji Tuhan. Dan Tuhan juga katakan apa? Setelah aku menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali. Untuk apa? Menjemput kamu supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun ada bersama dengan aku. Ini adalah pengharapan iman kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Maka dalam kehidupan kita harus selalu mengingat akan janji Tuhan, pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus, bahwa hidup kita di dalam dunia ini hanya sementara, tapi yang utama adalah Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita bersama-sama dengan Dia. Maka dalam kehidupan kita, di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua, Tuhan menginginkan agar kita bertekun dan terus berjuang di dalam kehidupan ini, memperjuangkan iman, memperjuangkan hidup di dalam Tuhan, supaya kelak ketika Dia datang kedua kalinya, Dia datang menjemput kita dan kita kedapatan sebagai orang-orang yang bijaksana, seperti 5 gadis yang bijaksana yang menyediakan minyak untuk pelitanya, sehingga ketika Yesus datang kedua kali, kita masuk ke dalam pesta pernikahan sang mempelai laki-laki itu, dan kita menikmati sukacita bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hal ini janji Yesus sekaligus memberi pengharapan, tetapi juga sekaligus menjadi pengingat bagi kita, supaya tidak hanya mengisi hidup dengan hal-hal yang sementara. Karena ingat, hidupmu di dalam dunia ini adalah sementara. Tapi yang dicari, yang harus dicari itu bukan yang sementara. Yang harus kita cari, kita kejar, itu adalah yang kekal, yang sudah disediakan oleh Yesus bagi kita. Apa yang kekal yang disediakan oleh Yesus bagi kita? Yaitu hidup bersama dengan Dia selama-lamanya di dalam surga. Karena itu apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh menikmati itu? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ingat dalam pembacaan Ibrani pasal 8 yang kita baca tadi, dikatakan apa? Bahwa apa yang dilakukan di dalam dunia ini, baik itu di dalam bait suci, itu sebagai satu gambaran yang kelak akan kita nikmati di surga. Maka artinya begini, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika saat ini dalam hidupmu di dalam dunia ini, engkau memberi hidupmu untuk melayani Tuhan, maka sesungguhnya saat ini engkau sedang mempersiapkan hidupmu untuk kelak ketika engkau sampai di surga yang kekal itu, melayani Tuhan di sana. Ketika engkau mempersembahkan hidupmu di dalam dunia ini bagi Tuhan, maka sesungguhnya itu adalah satu gambaran persiapan yang sedang kita lakukan untuk kelak akan kita lakukan di surga bagi Tuhan. Ketika engkau memuji Tuhan dalam ibadah, dalam hidupmu, maka sesungguhnya ini adalah gambaran yang nyata yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Karena kelak ketika kita ada di surga, kita akan bersama-sama memuji Allah, bersama-sama dengan paduan suara malaikat yang ada di sana memuliakan Allah. Maka ketika kau memuji Tuhan, jangan puji dengan suara yang pelan, jangan puji dengan suara yang asal, tapi pujilah dengan seluruh hidupmu, karena itu adalah pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Maka ingatlah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, yang kita praktekkan dalam kehidupan iman kepercayaan kita selama kita ada di dalam dunia, dalam gereja, bersama sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, ini adalah gambaran yang nyata yang kelak akan kita nikmati dan kita lakukan bersama-sama di dalam surga yang mulia itu. Maka ketika Bapak Ibu Saudara dan saya melayani, mari layani Tuhan dengan seluruh hidupmu. Persembahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh setiap bagian yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing kita. Maka sekali lagi saya katakan, kalau ada di antara kita yang sampai dengan hari ini masih belum mengambil bagian di dalam pelayanan, mari datang kepada Tuhan, bahwa hidupmu, serahkan hidupmu untuk melayani. Mari ambil bagian untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan dari hidup kita yang sudah diselamatkan ini, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, melayani Dia. Maka datang kepada hamba Tuhan, datang kepada majelis, tanyakan apa yang bisa aku lakukan untuk gereja, untuk pekerjaan pelayanan Tuhan.
Karena kita semua yang ada di sini sedang mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian kita kelak di dalam surga, melayani Tuhan di dalam kekekalan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengingat 3 kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Dan kiranya kita terus dalam semangat sukacita melayani Tuhan, memberi hidup kita bagi Tuhan. Terus dalam iman yang teguh di dalam Tuhan, tidak menjadi goyah yang oleh karena apapun yang terjadi dalam hidup, tapi teruslah percaya kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur, kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita renungkan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Menjadi satu kekuatan iman yang Tuhan beri bagi kami, tapi sekaligus juga menjadi satu pengingat bagi kami, supaya kami mengisi kehidupan kami